Ya, halo semua. Balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara anime dan light novel dari serial Golden Time. Nah, buat kalian yang bosan dengan genre romance anak sekolahan, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian karena memiliki latar cerita anak kuliahan. Jadi anti mainstream ya. Anime Golden Time sendiri mengadaptasi volume 1 sampai 8 dari light novelnya. Alias semua volumenya diadaptasi, kecuali 3 set story aja yang nggak diadaptasi. Volume terakhir light novel ya, rilis di tanggal 8 Maret 2014. Sedangkan episode terakhir animenya tayang tanggal 28 Maret 2014. Nah, jadi bisa kita lihat ada beda 20 hari ya antara perilisan volume terakhir light novelnya dengan episode terakhir animenya. Nah, seperti apa bedanya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Untuk pembahasan Golden Time, sebenarnya nggak banyak ya yang bisa dibahas. Karena overall adaptasi animenya udah akurat, sesuai light novel. Cuma beda di bagian akhir doang, kayak Toradora di video kemarin. Untuk light novelnya, lebih berfokus ke masalah amnesianya Banri dibandingkan romance, kayak di animenya. Di ending animenya, kita dikasih lihat kalau Banri sembuh dari amnesianya dan akhirnya ingat kembali tentang teman-teman dia dan kenangan semasa kuliah di Tokyo. Banri dan Koko juga diceritakan udah tunangan ya di animenya, dengan Banri ngasih cincin ibunya ke Koko. Sedangkan di light novel, Banri itu kembali ke Tokyo dengan keadaan masih amnesia. Jadi nggak ingat siapa-siapa dia, nggak ingat teman-teman dia, dan nggak ingat kenangan semasa kuliah. Di sini Banri juga nggak ingat sama Koko, yang mana akhirnya Banri memulai kembali hubungan antara dia dan Koko dari awal. Nah, ini ending light novelnya agak kabur ya, kayak nggak jelas gitu, terkesan ngeras, tergesa-gesa. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa animenya punya ending yang beda dan lebih bagus daripada light novelnya. Karena pengarangnya mungkin ngakui kalau ending light novelnya itu kurang bagus atau kurang sesuai menurut dia. Jadi pengen animenya punya ending yang beda daripada light novelnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Linda. Sebenarnya Doi itu suka sama Banri, baik yang lama maupun yang sekarang, atau yang bisa kita bilang versi kuliahnya ya, yang amnesianya. Tapi karena Banri yang sekarang suka sama Koko, jadinya Linda mutusin buat ngedukung Banri dan Koko, serta nerima semua hal tentang Banri, seperti yang pernah Doi bilang ya. Jadi Linda ini bakal nerima semua tentang Banri, mau dia yang versi lama atau yang versi sekarang. Oh ya, tentang adegan ending di mana Linda blushing atau malu-malu pas direkam Yana, itu anime only ya. Jadi cuma terjadi di anime, di mana akhirnya kita dikasih lihat kalau Linda udah move on dari Banri dan secara perlahan mulai terbuka dengan Yana, atau ngasih kesempatan gitu ya ke Yana. Jadi ini nggak canon, tapi balik lagi, ini pandangan subjektif ya. Jadi tiap penonton, tiap orang bisa beda-beda pandangannya. Bisa jadi ada yang bilang canon, ada juga yang bilang non canon. Ini nggak apa-apa, karena nggak ada yang salah maupun yang benar. Atau mungkin ada yang lebih tahu tentang hubungan Linda dan Yana, bisa tolong dikoreksi di komentar ya. Sekarang masuk ke perbedaan dengan manganya. Sebenarnya nggak banyak yang beda, paling cuma hal-hal minor aja, sama lebih banyak detail penjelasan tentang isi pikiran Banri dan Koko. Contohnya pas Linda dan Banri kelahi, di manganya itu mereka ditonton semua anggota klub tari festival pas kelahi, terus di akhir Koko datang. Sedangkan di anime, pas mereka kelahi itu yang nonton cuma ketua klub dan Yana. Dilanjutkan dengan adegan Koko yang datang di akhir buat ngajuin surat pengunduran diri dari klub. Sama pas adegan mereka nonton videonya si Oka-chan. Kalau di manga, video yang mereka tonton itu isinya tentang kenangan Banri dan Koko. Misalnya kayak mereka ke pantai atau pas mereka jalan bareng. Nah, terus yang nonton cuma Koko, Oka-chan, Nijigen-kun, sama Yana. Sedangkan di animenya, yang nonton banyak orang ya. Jadi kayak ada festival budaya terus dipertunjukin buat penonton-penonton. Dan isi videonya lebih menceritakan tentang Oka-chan
yang gunting rambut, atau video daily sehari-hari Okachan. Oh ya, di manganya ada after story setelah Banri ingat tentang Koko pas adegan di jembatan kampung halaman Banri, kayak di ending animenya. Nah, jadi setelah ending animenya, Banri dan Koko diceritakan ketemu dengan teman-teman SMA Banri yang udah nikah dan baru aja punya anak. Dan hidup mereka pun berlanjut seperti biasa. Tamat. Ya, overall nggak terlalu banyak yang beda ya. Masih mirip-mirip dengan animenya. Ada bonus seperti biasa. Buat kalian yang belum tahu, jadi pengarang Golden Time dan Toradora itu sama ya. Bahkan studio animasi yang ngerjain dua anime ini sama, yaitu GC Staff. Jadi sehabis pengarangnya selesai dengan Toradora, Doi langsung nulis Golden Time yang rilis sekitar 1 tahunan setelah light novel Toradora tamat. Dan ini pengarangnya cewek ya. Jadi tema karya Doi kebanyakan berfokus ke romance atau genre romance. Oh ya, Golden Time juga ada game visual novelnya. Jadi buat kalian yang tertarik dan pengen mainin, namanya Golden Time Vivid Memories. Berdasarkan laporan dari salah satu majalah di Jepang, VN ini akan memiliki 20 ending berbeda. Sayangnya gamenya cuma rilis di PS Vita dan hanya dalam bahasa Jepang aja. Jadi sulit ya kalau pengen kita mainin, kecuali kalian yang punya PS Vita dan bisa bahasa Jepang. Dan gamenya juga harus diimport dari Jepang. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga menarik dan seru ya. Jangan lupa untuk cek spoiler ending anime lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan anime selanjutnya.